di negara yang katanya perbedaan itu diakui, dihargai, bahkan undang-undang mengatur itu, kok bisa ada konflik antar orang yang berbeda agama. Sebenarnya apa yang mengganggu pikiranmu hari itu? Aku prihatin dengan kondisi negara kita sekarang, karena dalam satu sisi kita mengklaim bahwa kita semakin maju, semakin demokratis, semakin dipandang tinggi, tapi di dalam negara kita sendiri, kita menjatuhkan satu sama lain, meremehkan satu sama lain, bahkan menyakiti satu sama lain secara mental dan fisik hanya karena perbedaan agama atau kepercayaan. Dan itu jauh dari nilai-nilai kita sebagai negara. Coba Pancasila, pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa, artinya bukan hanya satu agama yang benar, yang lain salah. Artinya kita harus memiliki kepercayaan terhadap Tuhan, tapi walaupun begitu kita menghargai satu sama lain, walaupun mungkin kepercayaan kita, agama kita berbeda. Karena Bung Karno pernah mengatakan, tidak ada ketuhanan yang Maha Esa jika tidak ada kemanusiaan. Kalau kita sesama manusia tidak bisa menghargai dan mencintai satu sama lain dan merespek cara berpikir satu sama lain, bagaimana kita bisa mengklaim bahwa kita adalah makhluk yang mencintai Tuhan? Ya. Dan lagi-lagi mungkin aku salah satu manusia beruntung di dunia, karena dalam keluarga aku sendiri aku melihat bahwa perbedaan kepercayaan atau agama bukanlah suatu hal yang akan menghambat perkembangan kita sebagai manusia. Mama aku 4 bersaudara. Ayahnya dulu adalah Jenderal Angkatan Udara, ibunya ibu rumah tangga. Ayah mamaku Katolik, ibu mamaku Islam. 4 bersaudara, 2 Islam, 2 Katolik. Tapi mereka saling menghargai, dan itulah Indonesia sebenarnya. And that's our country's identity. Kita harusnya saling menghargai satu sama lain. Di saat dimana banyak korupsi terjadi di negara kita, banyak kekerasan terjadi, banyak ketidakadilan terjadi, kenapa yang kita pikirkan malah perbedaan di antara kita? Cara kita untuk maju adalah belajar dari perbedaan satu sama lain, bekerja sama agar kita bisa maju bersama-sama. Dengan adanya konflik dalam negara kita nggak akan bisa sepenuhnya maju dan dihargai oleh bangsa-bangsa lain. Dan keresahan terbesar aku saat membuat pidato itu adalah karena aku sangat kecewa dengan banyaknya orang-orang yang berkuasa, yang memiliki kekuatan, mau itu secara sosial atau finansial, mengatasnamakan Tuhan dan menggunakan agama untuk kepentingan mereka pribadi. Dan ini sebuah masalah besar ya, dan makanya aku mengaitkan pidato aku dengan suatu pepatah yang dikatakan seorang filsafat.